Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan laporan 8 siang. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian ATR BPN bersama PT Bank Tabungan Negara memaparkan solusi dalam realisasi program 3 juta rumah di Indonesia. Beragam solusi disampaikan mulai dari penyediaan lahan, perizinan hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti. Dalam acara diskusi bertema program 3 juta rumah gotong royong membangun rumah untuk rakyat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian ATR BPN bersama PT Bank Tabungan Negara membahas beragam solusi dari permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Dalam diskusi tersebut, Direktur Utama BTN Nison LP Napitupulu mengatakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non-subsidi baik melalui KPR konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976. Menurut Nixon, semakin banyak kaum milenial, perempuan, pekerja sektor informal yang membeli rumah pertama dengan KPR, sehingga prospek sektor perumahan Indonesia sangat prospektif di masa depan. Sampai dengan hari ini kami sudah mengangkatkan KPR sebanyak 5,5 juta unit, baik yang melalui pembiayaan rumah subsidi, non-subsidi, pembiayaan KPR konvensional maupun pembiayaan KPR syariah. Sehingga kalau kita lihat ada beberapa data menarik Bapak-Bapak Menteri. Pertama adalah kita melihat bahwa satu trennya akad KPR yang dilakukan oleh perempuan makin hari makin meningkat. Ini tren baru sebenarnya. Di kami dengan program sejuta rumah hari ini 32,53% akad KPR itu yang melakukan adalah perempuan. Jadi kalau perempuan dulu beli rumah tergantung calon suami, sekarang mereka sudah membeli rumah sendiri. Ini adalah satu kemajuan. Kemudian juga kalau kita lihat datanya yang menarik Pak Menteri, kaum milenial itu sebesar 76,7% membeli rumah pertama. Dalam paparannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwa Arsirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, salah satunya untuk memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai menjadi 5 tahunan dari saat ini 6 bulanan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi persetujuan bangunan gedung khusus untuk MBR. Sementara, Menteri ATR sekaligus Kepala BPN, Nusron Wahid mengatakan pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial di proyek perumahan. PTN terus memberikan masukan kepada pemerintah agar program rumah rakyat dapat terrealisasi jangka panjang. Diketahui sektor perumahan memiliki multiplier efek terhadap 185 subsektor lainnya, salah satunya akan menciptakan lapangan kerja. Berdasarkan perhitungan BTN, setiap pembangunan satu rumah dapat menyerap 5 tenaga kerja, sehingga pembangunan 100.000 rumah akan menyerap 500.000 tenaga kerja per tahunnya. Demikian laporan Fani Agnia, Fauzi Irawan, Garuda TV.